Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14 di babus sobar, ya babus sobri. Atau hadis yang ke-38 dari keseluruhan hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Dan hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkenaan dengan Abdullah bin Mas'ud ini udah nggak perlu saya kisahkan kembali, karena ini hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin udah beberapa kali hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau berkata, yakni Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menemui kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya walaupun dakhala itu artinya masuk, Pak. Ya, kalau masuk. Kenapa saya artikan dakhaltu ini dengan arti menemui, ya? Karena biar pas sesuai dengan konteks hadis ini, ya. Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menemui kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yu'atu. Wa huwa yu'atu, beliau lagi yu'aku ini bermakna di sini di belakangnya udah dijelaskan, yu'aku itu adalah sakit panas, demam, ya. Jadi kanjeng Nabi ketika aku temui beliau lagi dalam keadaan demam, sakit yang amat panas, ya kan, demam panas yang tinggi. Kalau kita mah ya orang kayak sakit apa namanya, sakit tipes, ya. Orang sakit tipes itu kan apa namanya, biasanya temperaturnya itu sampai mencapai berapa tertinggi deh Pak? Kalau orang sakit tipes 40 ya, 40. Masya Allah. Fakultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, engkau dalam keadaan sakit yang amat panas, wa'kan syadidan, demam sekali ya Rasulullah. Qala, ajal, kata kanjeng Nabi, benar. Ini sesungguhnya aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku ini lagi demam panas sebagaimana demamnya 2 orang dari kalian. Gitu. Artinya apa? Memang kalau kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, Pak, itu sakitnya 2 kali daripada orang biasa. Karena memang para nabi, para rasul itu ujiannya lebih berat daripada orang biasa, ya kan? Nih Pak, kalau pengen tahu, ujian paling berat itu rasul, disusul para nabi, disusul orang soleh, wali-waliullah itu, orang soleh, para kiai, para seterusnya. Pokoknya semakin tinggi iman seseorang, semakin berat ujiannya. Ini kesimpulannya. Makanya sampean itu kalau ujiannya masih kecil-kecil itu berarti ya imannya belum ya bisa inilah, belum tinggi gitu ya. Kok diuji kok masih biasa-biasa, itu berarti ya ujiannya ya sesuai dengan keimanan sampean. Semakin tinggi tingkat iman seseorang, makin berat ujiannya, gitu. Ya istilahnya gini dah, orang sekolah itu diuji sesuai dengan kelasnya, ya kan? Kalau orang TK, anak TK, ya
Ujiannya kelas TK. Kalau anak SD, SMP, SMA, ya sesuai dengan kelasnya. Makin tinggi Pak, sarjana, mahasiswa, itu ujiannya makin berat. Ya kan? Untuk mencapai derajat kelulusan itu loh. Ya kan kayak kelas SD lah. Dari kelas 2 naik kelas 3 ujiannya. Kalau kelas 2 dikerjakan oleh kelas 4 ya kecil Pak. Mudah. Ya kan? Apalagi kayak sampean ini kelas SMA ngerjain kelas TK, cemen, opo gitu, kan cemen. Paham ini maksudnya? Makanya semakin tinggi derajat seseorang, semakin berat ujiannya. Gitu. Kata Kanjeng Nabi ini, Masya Allah. Jadi termasuk sakitnya para Rasul itu 2 kali sakitnya orang biasa. Masya Allah. Sebagaimana kata beliau. Qala mana tadi? Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Qultu, kemudian aku bertanya. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Dalika annalaka ajraini. Apakah yang demikian itu ya Rasul? Kemudian engkau akan mendapatkan 2 pahala. Qala ajal, benar. Ini artinya apa? Orang itu kalau ujiannya berat, musibahnya berat, pahalanya juga gede. Pahala makin gede. Kalau ujiannya kecil, musibahnya kecil, ya pahalanya kecil. Jadi sampean itu bapak-bapak, ini kenapa ya saya diuji kok, padahal saya ini udah sedekah gitu. Ada yang kayak gitu Pak. Ada yang datang kiai ke saya. Padahal yang kiai udah sampaikan itu, saya jalankan katanya. Saya itu udah sholat malam ya alhamdulillah walaupun nggak tiap malam. Saya ini untuk sholat jamaah juga udah saya kerjakan. Selama ini yang disuruh Pak Kiai itu katanya. Saya puasa Senin Kemis sudah saya jalankan. Tapi perasaan ketika saya jalankan itu semuanya, ini musibah makin gede Kiai katanya. Jadi terus saya langsung jawabnya gampang ini. Berarti memang Allah perhatian kepadamu gitu. Perhatian sama Bapak. Berarti yang Bapak lakukan ini udah mulai dilihat oleh Allah. Mungkin nih Pak, mungkin sebelum sampean jalankan sholat jamaah, berjamaah, sholat malam, puasa, Senin Kamis, itu mungkin nun sewu Pak. Saya begitu aja. Sebelumnya ini Bapak melakukan, punten mohon maaf, mungkin banyak dosa dulu teh. Dari kecil remaja mungkin banyak dosa. Terus dia mikir aja gitu. Dia mikir, diam aja saya bilang begitu. Banyak dosa. Nah ini artinya apa Pak? Ini apa yang Bapak lakukan, sholat berjamaah, sholat malam, puasa. Ini akan menggerus dosa-dosa Bapak. Biar bersih dosa-dosa Bapak. Terus dia mantuk-mantuk. Wah berat juga Kiai, katanya. Ya emang begitu. Ya kan memang begitu. Lah nanti kalau udah, walaupun memang nggak ada orang nggak punya dosa Pak. Nanti kalau Bapak dosanya udah bersih, Bapak ya ibaratnya dosanya udah tinggal dikit lah begitu. Atau mungkin langsung bersih misalnya. Kalau Bapak mengamalkan amalan ini terus sholat tahajud, puasa Senin Kamis atau puasa Daud, sholat berjamaah, baca Al-Quran rutin, ini nanti tinggal bonusnya Pak. Bonusnya, orang itu jangan lihat saat ini. Para kiai-kiai kadang-kadang kita lihat enak ya jadi kiai ya, enak ya begini-begini. Nah Pak, sebelumnya ujiannya itu luar biasa. Nah kalau udah kagak punya dosa ini, kalau kita beramal, kita udah dikasih bonus di dunia. Enaknya begitu. Walaupun nanti sebenarnya balasan itu semuanya ada di akhirat. Tapi di dunia udah dapat. Ya, udah gak usah cerita kiai deh, gak usah itu. Sampean itu orang-orang yang sukses sekarang yang jadi bos. Yang jadi bos.
Siapa yang udah jadi bos? Yang jadi bos rata-rata jangan lihat sekarangnya Pak, tetapi lihat perjalanan hidupnya. Sampai tahu McD, yang punya McD itu, McDonald itu. Masya Allah, sampai bacakan riwayatnya, ya berkali-kali jatuh bangun. Ya wajar sekarang itu udah kayak begitu. Yang punya KFC dan sebagainya. Semuanya itu rintangan-rintangan dihadapi. Yang penting sampean itu jangan putus asa. Sampean usaha. Karena tangga itu kan jatuh, jangan terus udahlah nggak mau naik lagi. Ya udah sampai di situ ujung-ujungnya. Ya kan kadang-kala tinggal satu tangga loh Pak. Tinggal satu tangga sampean akan sampai. Sampean udah jatuh terus kemudian gak bangun lagi. Ya udah, gak akan sampai tujuan sampean. Nah, ini tentang masalah musibah. Sampean kalau dikasih musibah, jalankan aja itu. Ujian, insya Allah sampean akan lulus, ya kan? Kita lanjutkan. Akhirnya qala ajal benar. Dzalika, yang demikian tersebut, kadzalika ma min muslimin yusibuhu ada. Begitu juga itu akan berlaku bagi tiap orang muslim, yang mana orang muslim itu mendapatkan satu ujian. Ada ini satu penyakit, satu gangguan. Begitu juga orang muslim. Kalau orang muslim dapat musibah, gangguan, penyakit, itu pun dia akan dapat pahala. Makanya yang kemarin kan di belakangnya, ini nih, syaukatun, syaukatun duri. Ini menyambung hati sebelumnya, hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Sampai duri, namanya duri Pak, duri yang menancap di kaki seseorang itu sebagai pelebur dari dosa-dosanya. Allah akan melebur, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan disebabkan oleh kena duri tadi. Ini baru duri Pak, belum kena beling. Beling lebih berat lagi kan begitu, belum, dan lain sebagainya. Kena penyakit juga tingkatan-tingkatan. Kalau cuma batuk ya mungkin paratik dosa yang biasa-biasa aja. Tapi ada orang yang kena penyakit, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Saya jadi ingat ya Allah, semoga aja Mbah Sidah. Saya cerita Mbah Sidah. Pasti sampai nggak kenal wong itu. Tetangga saya di Bojonegoro sana. Saya kemarin dapat kabar dari ibu saya. Kemarin saya pulang ke Jawa, balik mak saya ajak ke sini. Saya itu berniat pengen membahagiakan mak saya, nyenangin mak aja. Sampai kemarin tuh saya ajak jalan-jalan ke Ayon Pak Arfi. Gitu, nyenengin orang tua Pak. Ya kan, saya ajak jalan-jalan ke Ayon. Walale ombonile gitu, orang bahasa orang Jawa, ya kan? Tak ajak. Iya api le, senang orang tua ini. Saya ajak foto-foto gitu. Ini aja fotonya banyak tuh, ya kan? Terus saya ajak makan apa ini? Neng Ayon itu loh, yang ngambil sendiri itu loh ya, makan itu. Lemak saya itu ayam nggak doyan, ikan nggak doyan, apalagi sushi gak doyan. Sushi zamannya makanan orang anak sekarang, orang doyan, kok amis itu doyan, ya kan? Pak Mae pengen apa mak? Pendet mawon. Orang ini daging sapi le, nyari daging sapi. Niki nih mak nih daging sapi tapi mesti dikornet loh, sehingga ketika mangan kiri. Orang doyan juga. Orang kampung itu makanan sekarang nggak doyan. Game pun Pak mak nek pun boten doyan boten usah dipangan. Aku ngomong wae ngono. Ya kan? Itu tujuan saya Pak, nyenengin mak saya. Tambah sekarang saya lagi nyari judul film yang bagus, saya mau ajak masuk 21. Bioskop 21. Kenapa Pak? Biar senang orang tua. Ya kan?
Saya itu pengen mak saya itu tinggal sama saya di sini. Tapi namanya orang kampung, Pak. Mungkin bapak ibu ini sampai juga begitu. Bapak sampai begitu. Sampai disuruh tinggal sini kan nggak mau, nggak betah. Pengen ngajak mulai baik, ya kan? Orang kerasan, Pak. Bapak saya itu. Ya Allah, baru seminggu aku ternem mulai le bapak saya. Gak jangan kan seminggu telung dino, 3 hari kadang-kadang pengen ngajak pulang lagi. Kayak gitu. Padahal saya dengan senang hati bapak ibu saya tuntut saya. Bapak kan udah almarhum. Maka sekarang mak saya ajak sini. Kemarin ngasih kabar. Anu le, ya Allah le, Mbak Sita meninggal le. Oh kaget saya. Mbak Sita Pak. Mbak Sita, anu apa? Terus langsung elek. Oh Mbak Sita itu ujiannya Masya Allah. Ya gimana ya. Semoga aja beliau semua amalnya yang dilakukan itu sebagai kifarat dosa-dosanya. Kenapa? Dari kecil punya anak, ya Allah, Kang Muk, terus Yutun, saya manggilnya gitu. Itu dari kecil nggak bisa jalan, Masya Allah, nggak bisa jalan. Dua-duanya punya anak nggak bisa jalan. Bapaknya meninggal. Mbah Sidah ini ngurus anaknya yang masih kecil ya dua-duanya nggak bisa berjalan. Kalau Kang Muk masih tangannya masih bisa begini, masih bisa digerakkan, kakinya yang nggak bisa jalan. Kalau anak adiknya Yutun itu sama sekali nggak bisa digerakkan, dikasih uang pun nggak bisa menerima. Tuh. Terus dia meninggal kemarin. Padahal kalau Kang Muknya udah meninggal duluan, tinggal Yutun ini sendirian sekarang. Kayak ya Allah. Kadang-kadang saya ingat ini ujiannya Masya Allah berat sekali. Belum tentu kita mampu loh Pak. Dikasih ujian seperti itu loh. Makanya syukuri Pak. Sampai itu punya anak yang sehat. Syukuri betul-betul. Pokoknya apapun yang kita sekarang dapatkan dari Allah ini syukuri. Maka karena apa? Banyak sekali ini. Di bawah kita ini kadang-kadang ujiannya jauh daripada kita. Lah kita kadang diuji baru sedikit aja udah. Kayak kiamat kadang-kadang. Ada loh Pak, seorang pengusaha itu punya uang, dia ngomong, aduh gimana ini, udah ketakutan dulu. Padahal dia masih punya tabungan, punten, di bank 300 juta. Di bank punya tabungan 300 juta, pening kepalanya. Pening kepalanya, ini pengusaha. Terus saya kan kalau ada orang curhat saya tanya. Dia udah merasa udah paling miskin baik. Baru uang 300 juta Pak. Karena apa? Karena biasanya dia punya uang miliaran. Gitu loh. Paham ini? Miliaran udah ini, duit tuh udah kayak ini. Terus lagi bangkrut, punya uang 300 juta itu udah kayak miskin banget tuh. Ngomongnya. Lah kita punten, orang jangankan punya uang 300 juta. Banyak di antara kita ini punya uang 20 ribu aja gak punya, ada. Ya kan? Terus saya nasihatin dia ini, orang ini. Akhirnya dia baru sadar. Ya kan? Kita ini kalau orang kaya emang duit 100 juta itu kecil Pak. Ya kan? Makanya wajar orang kaya kalau korban sapi dengan harga apa berapa 200 juta gitu, itu sebenarnya kecil, ya kan, kecil loh. Sekelas artis misalnya korban 200 juta itu kecil. Kayak Mas Raffi Ahmad itu miliaran loh, ya. Saya mendengar tuh Mas Raffi, ini kita omongin kan kebaikannya ya, kebaikannya. Mas Raffi Ahmad itu ngasih beritanya itu mah, ngasih ulang tahun buat istrinya itu pakai emas antam 1 kilo. Saya mbak, 1 kilo, satu pian. Masa pernah 1 kilo? 1 kilo itu berarti 1000 gram, ya kan? Kalau untuk saat ini emas itu kan 2,6 juta, 2.600.000, ya kan? Ini yang lagi invest emas loh, 2.600.000 sekian. Pernah 3 juta. Ya, Pak RW ya.
Emas itu nyampe 3.088.000 dan saya beli sekarang turun. Saya pun rugi sebenarnya. Tapi nggak apa-apa namanya begitu. Itu kalau taruhlah 2,6 ya. 2,6 miliar. 2,6 juta, 2.600.000 kali 1.000, apa enggak 2,6 miliar? Artinya apa? Kalau siapa Mas Raffi Ahmad, ya gitu biasa. Kadang-kadang ngasih hadiah mobil dengan harga 3 miliar ya kan? Coba kalau orang-orang kampung dari mana Pak? Boro-boro bisa beli emas 1 kilo, punya emas 1 gram aja itu susah. Ya gitu. Makanya orang itu tingkatannya beda-beda, ya kan? Jangan saling melihat. Belum tentu orang yang punya uang banyak itu bahagia. Belum tentu. Ya kan? Makanya udahlah. Kita ini saling banding-banding sih. Kadang-kadang banding-banding. Enak ya kalau jadi dia ya. Enak. Belum tentu. Orang kaya itu kalau sekali batuk berobatnya ke Australia kadang-kadang. Kalau kita orang biasa, kita pakai BPJS saja ke puskesmas, batuk sembuh. Apa enggak enak? Itu tergantung orang itu. Ini pernah saya sampaikan, makanya sawang sinawang. Jadi orang teh. Ngerti sawang sinawang? Saling melihat. Belum tentu loh Pak. Yang sampean lihat kelihatannya enak itu enak. Bisa jadi sampean itu lebih enak daripada dia. Saya pernah ceritakan, ada orang kagak bisa tidur, insomnia. Orang kaya dia pusing. Masya Allah, udah kesana kemari. Untuk buat obat tidur itu loh. Gak bisa dia. Stres. Makanya ada orang, ini kisah nyata. Di Surabaya waktu itu dia jalan, naik mobil, gak bisa tidur, stres. Ketika melihat ada tukang becak. Saat itu masih ada banyak becak. Tukang becak bisa tidur. Dia ngiri. Apa kata orang kaya? Enak kali dia jadi dia itu ya. Kata begitu. Tukang becak capek. Dia tidur di atas becaknya. Ngorok-ngorok Pak. Itu diiriin sama orang kaya tadi. Yang gak bisa tidur. Udah seminggu gak bisa tidur. Makanya wajar Pak. Banyak orang kaya kadang-kadang bunuh diri. Ya kan? Itu artinya apa? Dia nggak bahagia. Karena apa? Kurang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Makanya syukuri. Ayo kita bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita masing-masing ya. Udah. Ini apa tadi? Duri. Ya. Walaupun sampai pokoknya kena musibah apapun, itu ujian dari Allah. Itu ujian aja. Apa? Bukan hitung-hitung. Sampean harus berprasangka baik, berhusnudzon kepada Allah. Oh, ini saya lagi diuji ini. Ini karena saya banyak dosa, begitu aja. Paham? Yes. Syaukatun fama fauqaha, kena duri walau kena duri ataupun ke atasnya. Lebih daripada itu. Illa kafarallahu, kecuali Allah akan menghapuskan pihak dengan sebab musibah atau satu diri tadi sayatuhu ke dosa-dosanya gitu, dosa-dosanya. Wahutot, dan akan dihapuskan anhu darinya, dari dosa-dosanya, dunubuhu, dosa-dosanya, kama tahutu, sebagaimana rontok asyajaratu warokoha, yakni sebagaimana daun rontok dari pohonnya. Tuh, rontok Pak, ya kan? Ini ada pohon kan, apalagi musim apa namanya? Musim gugur. Itu kan daun pada apa nggak senang sampai, ya kan? Tapi bukan berarti terus sampai ya Allah kalau gitu enak jadi penyakit ya. Begitu, jangan begitu juga. Pokoknya berhusnudon, setiap apapun yang tidak mengenakan menimpa kepada kita,
kita harus berhusnudon. Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Gitu. Alhamdulillah ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan hadis diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu an yang punya nama asli Abdus Syamsi yang diganti namanya oleh Kanjeng Nabi Abdurrahman bin Sakhar. Tadinya Abdus Syamsi bin Sakhar, terus ketemu Kanjeng Nabi dirubah menjadi Abdurrahman bin Sakhar. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayyuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dari seseorang, maka Allah akan mengujinya. Nah, gitu. Jadi setiap orang yang dikehendaki oleh Allah baik, maka Allah akan mengujinya. Nah, ini tambahannya. Artinya apa? Sampean harus selalu berhusnudon kepada Allah. Mungkin kita ini akan dijadikan menjadi orang yang baik di sisi Allah, sehingga Allah menguji kita, ya kan? Insya Allah ya. Hadis yang ke-16, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Semoga semuanya panjang umur, sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman